warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ke-1. Berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin dulu, berdoa yang keras ya. Akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Cek kehadiran dulu. Ananda Satria, Alta Unisa, Java Haidar, Dimas Putra. Oke. Anak-anak, kemarin Bu Ida sudah meminta kalian untuk membawa handphone ya. Nah, kita akan presensi melalui handphone. Linknya sudah Bu Ida bagikan di grup. Coba dibuka handphonenya. Nanti yang sudah bisa masuk ditunjukkan ke Bu Ida ya. Kalau sudah kamu ketikkan di situ namamu, lalu pilih nomor absenmu, dicetak di nomor absenmu. Nomor absennya berapa, nanti di scroll ke bawah, lalu dicetak. Setelah itu dikirim. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernafasan. Nah, anak-anak, selain bernafas, ciri dari makhluk hidup yang lainnya yaitu apa? Berkembang biak, terus makan dan minum. Nah, manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk apa, anak-anak? Ya, untuk hidup. Untuk apa lagi? Agar apa? Agar apa? Agar tidak punah.
Nah, kalau kita tidak makan, rasanya bagaimana anak-anak? Lapar. Kalau lapar, bagaimana rasanya? Tubuhnya bagaimana? Lemas, tidak mempunyai energi, tidak bisa melakukan kegiatan. Nah, anak-anak, manusia itu membutuhkan makanan untuk hidup. Nah, mari kita simak video berikut ini. Keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu masih dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya tidak tertarik dengan berlari. Tapi ini teringat pesan ibu. Kalau makan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lebaran. Yoga dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat dari makan Kiki dari siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir, tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko terdengar di belakang. Koko tambah lemas. Kiki langsung mengambil Koko. Dia membawa Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Koko, coklat. Dari pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah dengan sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya, Koko bangun dari pagi. Sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, demi bekal yang sudah disiapkan. Baik, Bu. Aku akan bawa bekal Ibu ini. Dan makannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat tertumbuh dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020. Nah, anak-anak, ini tadi ada video mengenai iklan layanan masyarakat, ya. Tadi iklannya menceritakan tentang apa? Coba ada yang bisa menceritakan kembali isi iklan tadi? Coba Mbak Wilda maju. Ya, menceritakan tadi iklan yang kamu lihat itu isinya apa ya? Mengenai apa? Yang kamu lihat seperti apa? Silakan bercerita, menceritakan kembali isi iklan yang tadi kamu lihat. Ayo, apa? Menceritakan tentang makanan sehat. Tadi tokohnya siapa saja yang ada? Siapa tadi yang makan makanan tidak sehat? Koko makan apa? Coklat, permen, Ya, coklat, permen, dan sampah. Sedangkan ini apa yang dibawa? nasi, ayam, brokoli, Sayur-sayuran, ya. Betul. Tadi Mbak Wilda sudah menceritakan menceritakan kembali video tentang Koko dan Kiki, ya. Ya, boleh duduk. Tepuk tangan untuk Mbak Wilda. Anak-anak, dari video yang tadi kalian lihat, ya. Nah, sekarang coba sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat, Mas Faki. Contoh makanan sehat itu apa saja? sayur, Sayur, terus apa lagi?
buah-buahan. Buah-buahan, apalagi? Apalagi? Ya, coba dibantu. Apa? Apa saja? Tadi Mas Fakih ada sayur buah-buahan. Apalagi selain sayur dan buah-buahan? Telur. Lalu apa lagi? Nasi, ya betul, nasi. Ya. Nah, semua itu adalah makanan yang sehat. Kalau misalnya makannya hanya sosis, nggak pakai nasi, atau gorengan saja, sehat nggak kalau makan itu terus? Tidak sehat. Nah, lalu apa sih kriteria makanan sehat? Kriteria makanan sehat tadi apa saja, Mas? Mas Ilham coba. Makanan yang mengandung apa? Makanan sehat itu makanan yang mengandung apa? Ya, vitamin. Lalu mengandung apa lagi? Protein. Mengandung mineral. Nah, itu yang harus kita makan sehari-hari agar tubuh kita mendapatkan asupan Nah, anak-anak selain menjaga organ pernapasan, kita juga harus menjaga asupan makanan untuk tumbuh dan berkembang, ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai iklan media elektronik, organ pencernaan pada hewan, lalu fungsi organ pencernaan pada hewan, dan lagu bertangga nada mayor, ya. Ya. Nah, sebelumnya tolong jawab pertanyaanku itu. Apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup agar tetap hidup, Mbak Wiwi? Ya, agar tetap hidup kamu butuh apa? Butuh nasi. Butuh nasi. Nasi itu untuk apa? Untuk makan, ya betul. Butuh nasi atau butuh makan. Kenapa makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, Mbak Halimah? Ya, agar sehat dan kuat, betul. Ya, agar kita mendapatkan energi. Lalu makanan seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Makanan seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Makanan bagaimana? Sayur. Ya, sayur. Sayur itu kenapa kok? Ya, banyak vitaminnya, berarti makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sarapan apa pagi ini jadi? Kalau aku seperti biasa nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ayo. Ibuku membuatkan bubur ayam istimewa Idul Adha. Semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa, bersyukurlah kita dikaruniai meskipun kesederhanaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat Dalam istimewa percakapan tersebut, ya, mereka membicarakan tentang apa, anak-anak? Apa? Yang keras? Makanan sehat. Nah, tadi si Edo melihat iklan. Iklan itu biasanya ada di mana, anak-anak? Ya, ada yang di televisi, ada yang di mana lagi? Ya, kita bisa lihat lewat handphone,
Apalagi di koran ada, di koran ada iklannya enggak? Ada. Majalah ada juga enggak iklannya? Ada. Nah, anak-anak iklan itu biasanya ada di beberapa media. Ya, ada media elektronik, media cetak. Salah satunya media elektronik yaitu televisi, handphone, radio. Nah, anak-anak, kita simak video sebuah iklan elektronik berikut ini. Hai teman-teman, tahu nggak kenapa kita butuh makan hasil bergizi? Makanan bergizi bisa membuat dengan makanan bergizi, otak kita juga bisa cerdas kok. Makanan bergizi itu makanan yang mengandung protein seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging. Protein sangat diperlukan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku suka makan ikan dan telur, rasanya juga enak, apalagi aku yang masak. Lezat. Tempe dan tahu juga bagus loh, karena mengandung protein nabati yang baik. Ada satu lagi, susu juga protein yang bagus ya. Jadi kita juga perlu minum susu supaya gizi kita menjadi sempurna. Selain itu, kita juga butuh nasi atau kentang karena mengandung karbohidrat. Kita akan menjadi kuat seperti superhero. Tapi ternyata rasanya tidak cukup, teman-teman. Kita butuh sayur, buah, karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Ingat, jangan jajan sembarangan ya, teman-teman. Jangan lupa Iklan layanan tadi ya menceritakan tentang apa, anak-anak? Makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tadi adalah makanan yang mengandung apa saja? Protein, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Ya, karbohidrat itu zat pembangun ya yang ada di apa? Nasi atau kentang. Nah, kalau kalian setiap hari makannya kentang atau nasi? Nasi. Misalnya kalian hanya makan umbi atau roti, sudah kenyang, bisa merasa kenyang atau tidak? Kurang kenyang. Padahal di dalam roti itu gandum itu juga terdapat karbohidrat. Ya, karena kita di Indonesia ya kita terbiasa makan nasi, jadi kalau belum makan nasi belum kenyang ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian menuliskan hasil pengamatanmu ya pada lembar kerja yang akan Bu Ida bagikan kelompok dengan cara menyanyikan lagu Balonku Ada Lima. Balonku Ada Lima itu kan ada warna apa saja, coba nyanyi dulu. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Berarti ada berapa warna? 5 warna. Jadi nanti lakban ya. Lakban ini akan kamu pindah-pindahkan dengan cara menyanyikan lagu Balonku tadi. Ya. Saat hijau berarti kamu adalah masuk kelompok hijau. Hijau, kuning, kelabu. Berarti waktu pegang menyebutkan kuning, berarti kamu masuk ke kuning. Kelabu berarti masuk ke abu-abu, seperti itu. Abu-abu, merah muda, dan biru. Nah, ini kelilingnya ada ya, seperti ini. Kelilingnya dari Aska ke Taskia ke Azza
Siapa? Rizka, Dewi, Wildan, terus siapa ini? Yoga. Ini sampai nanti ke Mas Irfan. Habis Mas Irfan ke Mas Isbah, lalu letter U, Mbak Wilda, ini terus ke Mas Fakih, terus kembali ke Mbak. Yuk kita coba. Semuanya itu tapi ya. Yuk. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, berarti hijau. Mas Ilham maju. Hijau. Berarti nanti Mas Ilham hijau. Yuk Mas. Siapa? Akhir. Hijau, kuning, kelabu. Berarti stop dulu. Mas Ragil tadi apa? Kuning. Yuk. Hijau, Mas Ragil kuning. Mas siapa? Dimas, kelabu berarti abu-abu ya. Hijau, kuning, kelabu, abu-abu. Terus Mas Farhan merah muda dan biru, berarti Farhan sini merah muda, Mas Nanda biru. Yuk lanjut. Meletus balon hijau. Nah hijau siapa? Kania. Kania masuk kelompoknya. Turut. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, biru. Meletus balon hijau dong. Lanjut. Ku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Coba ini balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, ya hijau. Yuk, kan nanti lompat ke sana. Kasihkan Mas siapa? Sama. Hijau. Hijau sudah dapat 3, yuk. Kuning. Ya Mas dapat kuning. Kuning sini. Kelabu. Ya kuning. Kelabu, merah muda dan biru. Kuning, merah muda. Nah, anak-anak, Bu Ida akan membagikan lembar kerja untuk kalian isi secara berkelompok. Tadi kan kita sudah membentuk kelompok ya, sudah membentuk kelompok. Sekarang kalian mengisi lembar kerja ini sesuai dengan tayangan iklan yang tadi kalian lihat. Anak-anak, silakan tuliskan hasil pengamatanmu. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nomor 1, gender. B, ikan, telur, daging. Tulisan yang keluar mengandung protein. Nomor 2, susu. Kita harus minum susu agar gizi kita menjadi sempurna. Kata kunci adalah inti kalimat. Kata ini digunakan sebagai kunci dan inti untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain.
kunci yang aku temukan dalam iklan makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata mengandung kata yang unik terdapat di sebuah iklan. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili keseluruhan informasi dalam. Kesimpulan, kata kunci adalah satu atau dua kata yang dapat mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Wilda. Tadi Mbak Wilda membahas mengenai gambar ya, gambar buku yang ada di dalam video ya, video iklan. Video iklan tadi ada gambar tempe, ikan, telur, daging. Ada enggak anak-anak tadi gambar itu? Ada. Nah, tempe, ikan, telur, daging tadi mengandung apa? Protein. Terus ada gambar susu. Ada enggak tadi? Ada gambar susu. Nah, kita harus minum susu agar gizi kita menjadi sempurna. Betul, tadi tulisannya seperti itu. Betul? Ya. Terus ada gambar sayur dan buah-buahan. Di dalam sayur dan buah-buahan mengandung apa? Vitamin, serat, dan protein. Betul. Lalu yang LKPD yang selanjutnya yaitu pada iklan tadi ada yang namanya kata kunci. Nah, kata kunci itu apa anak-anak? Coba dibaca, kata kunci apa? Kata kunci adalah yang keras, inti sebuah kalimat. Kata ini digunakan sebagai kunci atau inti yang menghubungkan kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang aku temukan di dalam iklan tadi apa? Tentang makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci yaitu apa saja? Memiliki apa? Satu kata atau dua kata yang mengandung kata yang unik. Ingat tadi kelompok Mbak Milja, kelompok berapa Mbak? Sudah mempresentasikan mengenai iklan makanan sehat. Nah, penyempurna makanan sehat tadi yaitu susu. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, susu itu pada umumnya dihasilkan oleh sapi atau kambing. Ya, ada juga susu kambing ya sekarang ya. Nah, hingga dapat menghasilkan susu. Bagaimana sih si sapi sama kambing ini dapat menghasilkan susu? Bagaimana? Mereka butuh apa untuk bisa menghasilkan susu? Makanan dan minuman. Nah, mari kita buat project. Nah, anak-anak kemarin saya sudah menjadwalkan kalian untuk berkunjung ke salah satu kandang kambing milik warga. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke kandang kambing milik bapak atau ibu yang kemarin sudah dikunjungi Bu Ida. Tiap kelompok nanti berbeda kandang ya, jadi tidak mengerumun ke satu kandang. Nanti kamu mengadakan wawancara, di situ sudah siapkan untuk lembar wawancara. Dan untuk proyek kalian yaitu mengamati hewan berkaki 4 yang ada di sekelilingmu. Di situ ada apa saja, bisa kucing, kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Nah, terus kita berkunjung ke salah satu kandang kambing milik warga. Ya,
Lalu tuliskan hasil wawancaramu di LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Nah, setelah itu merekam video. Kalian tadi bawa HP ya? Nah, itu nanti kamu pas wawancara salah satu memvideo, ya, memvideo saat wawancara, lalu menggambar alur pencernaan kambing secara sederhana. Setelah itu nanti presentasi kelompok, ya. Paham anak-anak? Nah, mari kita lakukan proyek ini bersama-sama dengan bekerja. Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan. Jenis makanan sapi atau Kalau jenis kambing makannya itu rumput, dikasih makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. bagaimana cara merawatnya? Kalau merawatnya itu dimandiin seminggu sekali. Mengapa kambing selalu terlihat mengunyah makanannya padahal di tempat makanannya sudah habis? Kalau itu kan memproses. Kalau tidak mengunyah, berarti nanti nggak bisa gemuk kambing itu. Terus. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Ibu tentang pemeliharaan kambing. Silakan. Apa jenis makanan kambing? Makanannya rumput, lantara, manis, bagaimana cara merawatnya dan membersihkan makannya? Bagaimana cara membersihkan kandang, terus mengasih air minum. Kambing ini harus dibersihkan setiap seminggu sekali. Mengapa kambing selalu terlihat mengunyah makanannya? Karena kebiasaannya kalau istirahat malah mengunyah makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Ibu tentang pemeliharaan kambing. Silakan. Apa makanan kambing? Makanannya rumput, daun manis, daun lantara, dan pisang, dan daun. Mengapa kambing selalu terlihat mengunyah padahal makanannya sudah habis? Karena kambing mempunyai kebiasaan mengunyah makanan di waktu istirahat. Bagaimana cara merawat waktu pemberian makan? Dibersihkan dulu kandangnya. Membersihkan sehari 1 kali, memberi makanan 3 kali sehari, dan memberi minuman 2 kali sehari. Terima kasih atas info yang bisa diberikan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehari, pagi, siang, sore. Seminggu sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu ingin berikan hasil pengamatan di luar sana. Kami memakan rumput daun-daunan seperti daun lantara, mauni. Cara makannya menggunakan mulut dan giginya.
Kelinci memakan wortel. Cara makan sama dengan kambing. Kucing memakan ikan makanan kucing. Cara makannya masih sama dengan sebelumnya. Laporan proyek hasil pengamatan pemeliharaan. Kambing mempunyai kebiasaan mengunyah makanan saat mereka istirahat. Kambing memakan rumput, daun, sorok, minum air saat lapar. Kambing akan menggigit, mengeluarkan suara. Kesimpulan, kambing termasuk hewan mamalia. Ia akan mengunyah kembali makanan yang sudah ditelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelompoknya Mbak Silvi. Tadi kita sudah menampilkan salah satu kegiatan dari kelompok 1 ya, wawancara tadi ya, di kandang kambing. Nah, dari kegiatan tadi ya, hewan apa saja sih yang kalian temui? Ya, kelinci, apalagi? Apalagi? Kambing, kerbau. Nah, apakah jenis makanannya itu sama? Sama apa berbeda? Berbeda. Kucing makannya apa? Ya, whiskas. Whiskas itu terbuat dari apa? Sayuran apa daging? Daging. Kalau kambing? Rumput. Nah, bagaimana kambing mencerna makanannya? Dari mulut, lalu tangan, lalu ke usus dulu apa lambung dulu? Ke lambung dulu. Nah, sekarang mengapa ya kambing itu disebut dengan hewan ruminansia? Siapa yang tahu? Apa sih hewan ruminansia? Ada yang tahu? Ayo, hewan ruminansia itu apa? Hewan yang memamah atau mengunyah kembali makanan yang sudah ditelan. Nah, informasi yang sudah kalian dapatkan ya kemarin saat itu apa saja anak-anak? Informasinya itu? Iya, yang keras. Kambing memakan rumput. Apalagi Mbak informasinya? Kambing minum air. Lalu Kambing mulutnya seperti mengunyah makanan terus-menerus. Saat istirahat, kambing nampak mengunyah makanan. ya. Nah, tadi hasil informasi dari Mbak Hilda berdasarkan hasil pengamatannya, yaitu kambing itu mulutnya memakan rumput dulu, lalu meminum air, lalu mulutnya mengunyah-ngunyah makanan terus. Saat istirahat, kambing atau sapi nampak mengunyah makanan. Itu kenapa ya dia mengunyah kembali makanannya? Oleh karena itu kambing sapi itu disebut dengan hewan memamah biak ya. Itu hewan memamah biak atau hewan ruminansia. Jadi besok kalau ada pertanyaan hewan ruminansia itu apa? Hewan ruminansia yaitu hewan yang memamah biak. Video pembelajaran berikut. Tuliskan informasi
informasi penting yang ada pada buku tersebut. Halo teman-teman, di sini kita akan mulai ya. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan kerbau. Saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah Pencernaan pada sapi dimulai dari rumput dikunyah di mulut, lalu ke esofagus, lalu ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi, proses pencernaan dengan bantuan mikrofag atau bakteri, lalu ke omasum, lalu ke mulut. Proses yang terjadi, makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna, lalu ke retikulum. Proses yang terjadi, makanan difermentasi bakteri dan protein, lalu ke omasum dan ke obesum. Proses akumulasi. Proses yang terjadi, pencernaan dengan bantuan Anak-anak, ini tadi adalah hasil dari pengamatan kelompoknya Mbak Yafira ya mengenai pencernaan sapi. Coba disimak, punyakmu itu sudah betul atau belum? Prosesnya dimulai dari rumput yang dikunyah di mulut, ya, lalu ke esofagus atau kerongkongan, lalu ke rumen, mulut, lagi retikulum, omasum, dan abomasum. Sudah sesuai? Sudah ya, berarti sudah tepat. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Zahra. Ulangi. Tangan digerak-gerakkan asik, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan oke, tangannya ke depan, digerak-gerakkan mantap, tangannya disilang, jempol digoyang ya sudah duduk, tepuk tangan semuanya. Kita di permainan Kahoot ini nanti ada yang namanya poin atau skor. Dan nanti skor tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Bu Ida. Ya, hadiahnya apa? Rahasia, nanti akan Ibu Ida berikan setelah terlihat nanti skornya, ranking tertinggi siapa. Ya, oke, siap ya. Langsung dijawab, itu ada pertanyaannya. Langsung dijawab. Coba diperlihatkan ke kamera. Nah, itu hasilnya bisa dilihat setelah semuanya selesai. Tadi kalian sudah bermain Kahoot, senang tidak anak-anak? Senang. Siapa yang bisa menyelesaikan 100%? Yo, ngaco. Semuanya bisa terjawab dengan benar, ngaco? Tidak ada. Salah berapa? Oh, salah satu ya, ada yang salah satu, tidak apa-apa, diperbaiki lagi nanti. Ada yang main sampai lebih dari 1 kali? Ya, siapa coba? Loh, kenapa? Asik ya? Asik. Oh, asik ya. Nanti Bu Ida buatkan lagi untuk challenge yang lainnya ya. Di situ kita bisa bermain sambil belajar, sambil mengingat-ingat materi yang tadi sudah
Jerkan. Nah, yuk kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tahukah kamu apa itu lagu bertangga nada mayor? Apa sih lagu tangga nada mayor itu? Apa coba? Tangga nada satu per satu setengah itu memiliki strat besar dua serta memiliki akhiran ya. Lagu bertangga nada mayor pada umumnya adalah lagu yang bersifat menggembirakan, lagu sifatnya senang ya, tidak sedih ya. Nah, biasanya bertangga nada yang memiliki pola 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, yuk kita nyanyi dulu lagu Aku Anak Sehat. Semuanya nyanyi sambil tepuk tangan ya. Boleh goyang-goyang ya, boleh ya. Lagunya bertangga nada yang sedih apa yang menyenangkan? Nah, berarti termasuk ke dalam lagu bertangga nada mayor ya. Anak-anak, untuk tugas kelompok di rumah, kalian membuat poster mengenai organ pencernaan ya, sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nanti posternya dibikin yang bagus ya, besok dipresentasikan di depan kelas. Harus bisa menyebutkan ini organnya apa, makanan masuk mulai dari mana dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita sudah kirim link untuk evaluasi. Coba dibuka HP-nya lagi. Link evaluasinya silahkan diklik, dibuka link evaluasinya. Kamu jawab soal evaluasinya. Nah, di situ kamu memilih A, B, atau C. Nanti Bu Ida bisa memantau dari sini hasil dari tugas kalian yang dikerjakan lewat Google Form. Nah, yang kita pelajari hari ini apa saja ya? Apa saja Mas Misbah? Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Hari ini tadi kita belajar mengenai iklan. Iklan itu untuk mempromosikan sesuatu. Kalau kamu punya barang ingin dijual, itu bisa dipromosikan lewat iklan. Dan pada iklan terdapat yang namanya kata kunci. Ya, kata kunci yang mendukung sebuah gambar atau sebuah apa ya? Ya, misalkan sebuah iklan itu kan harus ada kata kuncinya ya. Seperti misalnya Rexona. Iklan Rexona itu kan iklan deodoran. Ya, kata kuncinya berarti untuk dia agar tidak
bau. Ya, kalau cuma bilang Rexona gitu tak kamu yang belum tahu Rexona ki apa? Nah, di situ harus ada kata kuncinya. Rexona menghilangkan bau badan. Oh, berarti Rexona kuwi dinggo ngilangke bau badan, tidak untuk dimakan seperti itu. Nah, kalimatnya bersifat persuasif atau mengajak, ya, mengajak konsumen untuk membeli. Nah, hari ini kita juga sudah belajar tentang perjalanan makanan pada hewan ruminansia. Tadi bagaimana perjalanannya? Coba disebutkan bersama-sama. Ya, yang keras. Lalu rongga mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke rumen, setelah itu retikulum, masuk, masuk, lalu ke usus dan anus. Melalui apa? Rongga mulut dulu. Di situ ada gigi, lidah, dan saliva. Saliva itu apa? Kelenjar ludah. Ya, diproses di situ dikunyah, tapi masih dalam bentuk yang kasar. Lalu dari sini ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke rumen atau perut besar. Ya, di situ ditampung dulu makanan yang masih kasar tadi. Ya, setelah itu makanan dibawa ke retikulum atau parut jala. Dari parut jala itu tempat mencampur makanan hingga terjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang dinamakan bolus. Setelah itu didorong kembali ke esofagus untuk dikunyah kembali ke rongga mulut agar lebih halus. Dari rongga mulut masuk ke omasum atau parut hitam. Ini membantu proses penghalusan secara kimiawi, dibantu oleh kelenjar enzim dan untuk mengurangi kadar air. Lalu setelah itu ke abomasum atau parut masam. Di situ dicerna, ya, makanan dicerna melalui enzim dan asam klorida sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Jadi di situ nanti bakteri-bakteri yang tidak baik akan dimusnahkan, ya, di perut masam ini. Setelah itu baru ke usus. Di sini di usus sari-sari makanan yang mengandung vitamin, mineral, serat, gizi itu diserap, diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dan ampasnya, sisa pembuangannya disalurkan ke rektum dulu, ya, baru ke anus untuk dibuang seperti itu. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, lalu kita juga belajar mengenai ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Lagunya bagaimana tadi? Ya, riang gembira, bersemangat, diawali dengan nada do. Kalau lagu-lagu tangga nada minor, lagunya bersifat apa? Sedih, kurang bersemangat, ya. Nah, anak-anak, kegiatan belajar hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pelajaran yang selanjutnya